Di kota Surakarta, masa muda Slamet Riyadi diwarnai oleh pendidikan yang tidak hanya membentuk kecerdasannya, tetapi juga menanamkan jiwa nasionalisme yang kuat. Slamet Riyadi lahir pada 26 Juli 1927. Slamet Riyadi berkesempatan menganyam pendidikan formal. Ia bersekolah di lembaga pendidikan dasar milik Belanda, yaitu HIS. Di sekolah ini, ia belajar menggunakan bahasa Belanda serta memperoleh pengetahuan umum yang cukup maju untuk ukuran zamannya. Dari sinilah ia mulai menunjukkan kecerdasannya dan kedisiplinannya sebagai seorang pelajar. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan ke Mulo, setingkat sekolah menengah pertama. Namun perjalanan pendidikannya tidak berjalan mulus. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, sistem pendidikan mengalami perubahan besar. Sekolah-sekolah Belanda ditutup atau diubah sehingga Slamet Riyadi harus menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan baru yang lebih menekankan kedisiplinan dan semangat militer. Dalam masa inilah jiwa nasionalismenya semakin berkembang. Ia mulai menyadari pentingnya perjuangan untuk kemerdekaan bangsa. Pendidikan yang ia terima, baik dari sistem Belanda maupun Jepang, secara tidak langsung membentuk karakter kepemimpinannya yang disiplin, berani, dan pantang menyerah. Perjalanan hidup Slamet Riyadi sebagai seorang pejuang dimulai ketika bangsa Indonesia baru saja merdeka melalui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di usia yang masih sangat muda, beliau memutuskan untuk bergabung dengan militer Republik yang saat itu sedang dibentuk, yang kemudian dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia. Baginya, kemerdekaan bukan sekedar peristiwa, tetapi amanah yang harus dipertahankan dengan jiwa dan raga. Sebagai prajurit muda, Slamet Riyadi segera terjun ke berbagai pertempuran mempertahankan kemerdekaan, khususnya di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Kota ini pada masa revolusi menjadi salah satu daerah yang penuh gejolak, baik karena ancaman dari pihak Belanda maupun konflik internal. Di tengah situasi yang tidak menentu, beliau tampil sebagai sosok yang berani, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Kemampuannya membuat beliau cepat dipercaya memimpin pasukan. Beliau terlibat dalam berbagai operasi militer penting, termasuk penertiban wilayah dan menghadapi kelompok-kelompok yang mengancam stabilitas Republik. Bagi Slamet Riyadi, setiap pertempuran bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi tentang menjaga martabat bangsa yang baru lahir. Seiring berjalannya waktu, perjuangannya membawa dirinya ke medan yang lebih jauh. Ketika muncul ancaman disintegrasi di wilayah timur Indonesia, beliau ditugaskan dalam operasi militer ke Ambon untuk menghadapi gerakan Republik Maluku Selatan yang berusaha memisahkan diri dari Indonesia. Di Ambon, Slamet Riyadi memimpin pasukan dengan keberanian yang luar biasa. Beliau tidak hanya memberi perintah dari belakang, tetapi turun langsung ke garis depan, memimpin serangan demi serangan untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai lawan. Semangat juangnya membakar semangat para prajurit di bawah komandonya. Namun dalam sebuah pertempuran sengit pada tahun 1950, takdir berkata lain. Saat memimpin langsung operasi di medan tempur, ia terkena tembakan musuh. Gugurnya Slamet Riyadi di Ambon menjadi monumen duka yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Ia wafat sebagai seorang perwira muda yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk keutuhan negara. Kisah hidupnya adalah gambaran tentang keberanian tanpa pamrih. Dari seorang pemuda yang bergabung dengan militer hingga gugur di medan perang. Slamet Riyadi menunjukkan bahwa cinta tanah air bukan sekedar kata-kata,
melainkan pengorbanan nyata. Namanya kini abadi sebagai pahlawan, dikenang sebagai sosok yang rela mengorbankan segalanya demi Indonesia.